guys are still watching Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Hampir saja omongan kita tadi terekam ke seluruh Nusantara Nanti masuk ya. e-commerce lagi. Enggak dong, kan itu bukan startup. Ih, Yang baru. Itu juga suka masuk di e-commerce. Oh gitu. Iya. Nggak tahu kan, Ya. penasaran ya. Nggak Nonton bakal aja. kita bahas. Yang mau kita bahas ini dia. Apa tuh? Mas Revo Ngeng hadir kembali di Market Review hari ini. Mas Revo, Lo, gimana market hari ini? aduh, Tuh harusnya skrip gua tuh paling gampang. Jujur gue belum lihat ISG hari ini gimana pergerakannya. Ntar kita lihat dulu ya. Ini kan udah tutup ya 16.10 ya. Oh merah tapi dikit lah 0,1. Kenapa Nggak nggak lihat dari seru. sini aja? Emang ini Nggak apa? delay dikit sih. ini dia delay 15 hari. Oh, tau gitu kan Panjang bener. backdrop aja ya. Agak backdrop doang memang ya Oh, benar. Oke. Kurang seru Ya. sih dia hari ini Iya, nggak ya. ada. So-so ya pergerakan ya. Dia itu hijau merah terus minusnya cuma Iya. 0,1. Itu dia. Nggak- Apa yang nggak seru gimana- kalau gimana. gitu? Kita ngomongin yang tadi oke. Gak usah, gak usah. Kita masih Nggak pengen usah. panjang program ini ya. Nggak usah ya. Gimana Iya, bagaimana Mas Revo? Ya kalau hari ini again paling kelanjutan yang kemarin-kemarin ya nggak ada sesuatu yang gimana banget juga. Paling tambahannya soal sebenarnya juga udah kemarin juga sih yang soal di Timur Tengah itu udah agak cenderung damai lah Iya. gitu. Jadi ya harga oil juga udah di bawah 80. Karena Amerika juga Nggak makin berkurang amunisinya kayaknya ya. Gini kalau salah satu ini juga menjadi indikator mungkin di kita di market. Mm-mm. Biasanya kalau ada ketegangan-ketegangan kayak gitu, yang bisa kelihatan itu adalah yield US bond, US Treasury yang 10 tahun. Itu biasanya kalau udah tinggi banget itu agak bahaya tuh buat US karena utang mereka udah tinggi banget. Sekarang itu 40 triliun USD. Itu all time high. Dulu seingat saya dulu itu paling masih 30-an, 32, 36 triliun USD. Sekarang udah 40 itu udah break, Gokil. udah tinggi banget gitu. Iya. Nah, kalau imbal hasil atau yield yang US Treasury 10 years-nya itu makin tinggi, makin gede lagi nanti utangnya mereka. Sehingga menjadi indikator adalah ketika yield US Treasury-nya yang 10 tahun ini udah tinggi itu harus diturunin lah gitu biar utangnya nggak terlalu bengkak lah gitu. Nah, makanya ada yang bilang, oh kalau US Treasury udah tinggi banget ini udah mulai damai nih biar turun yield-nya kayak Iya. gitu. Nah, makanya kita lihat kan sudah mulai agak-agak turun lah sekarang ini. Ya, termasuk di XY dan sebagainya juga udah mulai agak-agak melunak, udah mulai turun di bawah 100 bahkan di XY sendiri. Jadi kalau kita lihat untuk emiten-emiten oil gitu ya memang enggak gitu gimana banget lah sekarang ini gitu. Tapi memang yang lagi booming itu emiten perkapalan nih, justru emiten yang booming. Jadi ada dua sebetulnya. Perkapalan, shipping, dan juga data center. Data center juga lagi rame nih. Kita lihat banyak emiten-emiten yang sudah mulai juga mengarah ke data center gitu Soalnya ya. semua sekarang apa-apa AI semua ke sana butuh arahnya. banyak ini ya. Nah kalau kita beda satu-satu data shipping dulu ya, shipping atau perkapalan ini itu karena soal Selat Hormuz sebelumnya sebenarnya. Jadi ada beberapa emiten kita yang perkapalan mungkin bukan beberapa, mungkin masih agak banyak ya yang belum rilis laporan keuangan kuartal 2. Jadi memang beberapa emiten kita sudah mulai rilis laporan kuartal 2 kayak Mandiri, Bank Mandiri udah keluar, kemudian BBNI itu udah keluar, tapi juga masih banyak yang belum melaporkan laporan Q2. Nah, kalau kita lihat estimasinya memang banyak yang memberikan estimasi bahwa di kuartal 2 ini itu LK-nya bagus, laporan keuangan bagus. Sesuai ekspektasi. Baik dari sisi revenue ataupun earnings ya net profitnya. Kenapa? Karena di kuartal 2 itu ya itu Selat Hormuz ditutup dan sebagainya, akhirnya harga charternya istilahnya itu time charter atau harga sewa kapalnya itu naik karena demand-nya tinggi, kondisi demand karena ditutup. Yang punya perusahaan emiten-emiten atau perusahaan yang punya kapal, jasa-jasa sewa kapal kayak gini, itu demand-nya tinggi, akhirnya harga sewanya naik. Nah, makanya emiten shipping itu lagi banyak dibahas lah kita di komunitas di market kayak gitu-gitu. Harga sewa di kuartal 2-nya tuh kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan yang kuartal 1. Artinya earnings dan revenue-nya akan lebih baik di kuartal 2 dibandingkan kuartal 1. Kalau kita Q on Q lah kayak gitu. Bahkan kalau kita bikin nanti first half 2026 dengan first half 2025 year on year-nya itu juga kemungkinan akan lebih bagus lagi. Karena ya harga oil juga lebih tinggi dibandingkan yang tahun lalu kan semester 1 2026 ini. Jadi karena ada ekspektasi tersebut sehingga makin banyak orang yang akhirnya masuk dan beli saham-saham shipping kayak gini lah, shipping company. Itu untuk shipping. Untuk data center tadi betul disampaikan soal AI-an lah gitu. Di luaran sana udah ramai sebenarnya di Korea Selatan lah di kan ada yang berhubungan dengan AI lah termasuk SK Hynix, Samsung, di US sana juga lagi Kalau di sini hype apa banget sih lah. yang berhubungan sama AI nggak ada, cuma paling
yang hubungan sama paling dihubungin ke data center. Oh, Satu. tidak Oh. langsung ya. Kita nggak ada semikonduktor, kita nggak punya. Ya. Nvidia gitu-gitu kan kita nggak punya. Apa TSMC yang gitu kan kalau di Taiwan gitu ya. Kita kan nggak ada yang kayak gitu-gitu banget lah gitu. Iya. Jadi paling yang mirip-mirip ke sana kayak itu data centernya paling, ataupun juga berhubungan dengan kan ada komponen tembaga ya di dalam memproduksi apa chip-chip kayak gitu kan ada Iya. tembaga ya, emiten-emiten tembaga kita lah paling yang kalau mau kita hubung-hubungkan gitu. Itu pun nggak banyak sebenarnya emiten tembaga kita. Ya paling kayak gitu kalau kita mau hubung-hubungin gitu. Lebih Itu ke sih emiten tembaga berarti. Tapi iya. udah ke price in belum di market? udah mulai naik. Udah mulai Oh. naik. Udah mulai naik. Data center tuh udah pada mulai naik dan Telat dong kalau mau chip in. iya harusnya mungkin how low, seminggu how lah. high can we go? Oke. Mungkin sampai yang pertengahan Agustus mungkin. Kayaknya masih bisa lah. Oh. Pertengahan Agustus kan itu Bentar nota lagi. keuangan pidato ya. Depan. Udah. Mungkin Depan, itu iya. sampai situ kayaknya masih bisa lah. Masih bisa. Kalau nanjak ya? kita lihat kayaknya ISG juga masih cukup positif lah. Jadi ISG cukup positif, jadi emiten-emiten lainnya juga mungkin masih ngikutin. Ditambah juga kita lihat asing juga kemarin, memang asing kemarin keluar seratusan miliar, kecil sih 100 miliar kan. Jadi sebenarnya nggak Gue gitu tadi berarti dengar lah. seratusan triliun kira mau Enggak lah. 100. Buset. 100 triliun sehari 100 sih. triliun udah habis tuh ISG. Berapa ISG 3.000 kan? Oke. Nggak 100 miliar lah, jadi sebenarnya relatif kecil. Jadi ya mungkin sampai pidato nanti mungkin masih cukup oke lah ISG dan emiten-emiten lainnya. Oke. Kalau ke harga emas nih, udah googling. Apa pertanyaan Iya. untuk Yang- market hari ini? Ya, harga emas, Harga emas berarti berpengaruh juga dong. Oh, harga emas Hari lagi ini naik. naik ya? Naik banget, Hari ini 4% kali ya. Closing kemarin kayak 4%. Hari ini masih juga, seingat saya masih agak naik sedikit lah gitu. Nah, emiten emas kita betul. Tadi kayak BRMS lah, Antam, apa ITMG, namanya? kayak. Enggak, bukan, itu batubara. Emiten-emiten gold tuh masih cukup bersinar lah. Karena belakangan ini ya, sebelum yang hari ini ya, belakangan itu sideways aja sebenarnya, konsolidasi aja. Karena harga emas juga kemana-mana. Tapi since ya itu udah mulai agak-agak melunak, agak-agak damai, harga emasnya juga spike lagi 4%, 5%. Dan emiten-emiten gold kita juga yang baik itu yang gold mining ya, gold miners kayak gitu-gitu juga akhirnya juga mengalami kenaikan juga. Termasuk emiten-emiten yang memang dia revenue-nya dari gold juga. Jadi revenue dari gold juga ikut mengalami kenaikan. Itu contohnya Antam kayak gitu juga mengalami kenaikan. Kalau kenaikan Betul. itu bertahannya berapa lama sih? Atau hari per hari gitu? Biasanya kita ngikutin, Dia jadi mau jual ada soalnya. Makanya langsung into. jadi kita ngikutin ada yang namanya intermarket analysis. Jadi hubungin antara aset satu dengan aset yang lainnya. Kita hubungin antara dalam hal ini adalah komoditi emasnya sendiri dengan emiten emasnya. As long as gold komoditi goldnya sendiri masih naik, biasanya nggak akan jauh beda dengan emiten emasnya juga. Nah saat ini memang karena dia ada kayak rounding bottom di harga emasnya sendiri, jadi masih agak cenderung naik. Diikuti juga DXY sendiri. Jadi kayak gini, kalau kita bicara global kayak gini, itu ada yang namanya pair. Pair itu artinya satu dengan satu gitu. Misalkan XAU dengan USD gitu. Oke. Jadi XAU dengan USD. Kalau USD-nya ini turun, XAU-nya naik. Oke. USD-nya dalam hal ini berarti DXY, dolar indeks lah gitu. Nah, DXY sendiri dalam mungkin 2-3 hari terakhir ini turun dari sekitar mungkin 101 ke sekarangnya 99. Makanya DXY-nya turun, XAU-nya naik. Makanya oke. harga emasnya naik. Oke. Makanya emiten emasnya naik. Jadi Oke. korelasinya kayak gitulah gitu hubungannya. Dan kalau kita lihat memang dalam beberapa pekan ke depan lah kelihatannya juga kecenderungan untuk DXY masih ada mengalami koreksi itu masih lebih besar dibandingkan dia mengalami kenaikan. Jadi karena DXY masih cenderung kita mungkin satu minggu ke depan lah kita lihat simpelnya ya. Satu minggu depan mungkin DXY-nya masih ada potensi untuk terus melanjutkan pelemahannya. So XAU atau goldnya juga kelihatan masih akan cenderung mengalami apresiasi atau kenaikan. Kayak gitu. Jadi dalam seminggu harusnya sih kayaknya masih oke nih untuk emiten-emiten emas kita. Oke. Tapi get ready aja untuk dia akan terjun lagi nanti gitu ya. Kalaupun terjun kelihatannya nggak sedalam Sesignifikan itulah. itu. Heeh. Oke. Karena so far again kondisi market kita so far udah lebih baik lah dibandingin mungkin bulan Juni, Mei itu. Sekarang posisi Juli, Agustus ini udah jauh lebih Stabil. oke lah ya, lebih stabil gitu. Oke. Paling nanti guncangannya pertengahan. Terusin kali. Kan
Kenapa dipendem gitu sih? Kemit kayak. Kemarin kita udah obrolin sebenarnya guncangannya mungkin akan terasa setelah nanti 17 Agustus atau mungkin pidato nota keuangan. Karena bukan oke. karena kenapa-kenapa, lebih ke karena nota keuangan kan akan ada pidato presiden dan biasanya presiden di situ akan menyampaikan kayak target pertumbuhan ekonomi tahun depan APBN gimana gitu-gitu. Walaupun si APBN, undang-undang APBN untuk 2027-nya belum diketok ya, tapi dari situ biasanya ketahuan tuh tahun depan ekonomi akan berjalan seperti apa. Oke, Jadi seperti mestinya forecast-nya gitu ya. Iya, progresnya. Gue selamatin lo. Iya, aman makasih aja. lo ya. Makasih, Mas Edo. Tapi ya banyak pasti, maksudnya ya semua orang tahu kan kalau pidato dari toko besar itu pasti juga akan pengaruhi pada akhirnya sentimen publik gitu, ya, investor termasuk gitu. But anyway, soal ini, tadi gue nanya apa ya, lupa jadinya. Oh ini, Kebanyakan nyapuin sih. yield obligasi. Oke. Obligasi pemerintah. Gimana sekarang kondisinya setelah kemarin sempat ada sentimen dari apa namanya bunga acuan gitu? Ya, ini saya harus update lagi, cuma kayaknya mungkin masih close to 7% ya. Masih tinggi tuh. Around 7% lah. Ya masih tinggi lah itu ya. Mungkin 6,8 sampai 7, tapi ini harus dikocek ulang lagi ya. Saya nggak gitu update soalnya Oke, kalau untuk yield oke. obligasi. Cuma Cuma memang ke Balita ya kalau itu ya. atau Nanda bisa juga Oh, Nanda. bisa. Andi juga bisa lah, Andi Oke. bisa. Nah, Halo Mas Andi. memang biasanya intinya gini sih, biasanya korelasinya tuh kalau suku bunga acuannya naik, biasanya nanti akan naik juga untuk yield obligasi gitu. Cuma kan dalam hal ini kecenderungannya BI rate ditahan kan terakhir di 5,75 dan mungkin dalam waktu dekat mungkin di bulan Agustus ini kalau ternyata memang ya rupiahnya stabil 18.000, mungkin sekarang kan 17.900 ingat saya, jadi agak menguat sedikit. Di tengah tadi DXY juga turun ya ke 99. Jadi urgensi untuk naikin suku bunga dalam mungkin 1 bulan inilah gitu ya, bulan Agustus ini kelihatannya agak unlikely. So kelihatannya untuk yield bonds juga kayaknya nggak ada pergerakan yang signifikan untuk dia overshooting atau spiking ke atas kayak gitu sih, untuk perkiraan saya seperti itu sih. Berarti nggak ada isu serius yang dilihat sama investor juga ya? Untuk yield bonds Untuk yield kelihatannya bonds, ya. sih enggak ya, enggak ke situ sih ya untuk saat ini. PE juga tidak terlalu banyak memberikan sentimen ya? Pertumbuhan ekonomi ya? Iya, karena nggak jauh dari, memang above konsensus di 5,1, kita 5,2 persenan, 5,29 ya. Above konsensus, tapi actually nggak yang sesignifikan itu. Dan sebenarnya ini mirip dengan kuartal 1 sih, yakni soal government spendingnya yang gedenya. Iya, iya. Jadi ya dari government sih akhirnya nge-boost dia bisa di atas 5% kayak gitu. Mungkin kalau itu di take out beda cerita mungkin ya. Jomplang berarti ya perbandingannya sama pembelanjaan Iya. masyarakat ya. Iya. Mbak Who Quincy yang knows? ngomong ya. Who Mbak Quincy yang knows? ngomong ya. Kalimat Iya. terpanjang gue di segmen ini. Lo ada pertanyaan lagi soal emas Masih dan ada- sekitarnya? Emang masih ada waktu. Masih. Kita kasih satu pertanyaan penutup dari Quincy. Tadi kan disebutin emiten yang lagi digandrungi. Apa tadi yang berhubungan dengan data? Data center Oh, dan iya. shipping. Ya, kalau AI, misalnya yang lagi lagi ramai. nggak digandrungi di saat IHSG lagi seperti ini apa? Nah, ini baru tadi pagi. Mm-mm. Kita ada akses Bloomberg, kemudian muncul news alert gitu ya. Alert dari Apa itu? Bloomberg soal RKAB untuk nikel di semester 2. Betul. Ternyata ada kemungkinan untuk dia naik lah. Oh naik. Naik. Oh. Nah, Bentar. artinya jadi gini, kita itu produsen 60% supply di dunia itu nikelnya dari Indonesia. Oke. Jadi kalau kita tiba-tiba naikin produksi dari RKAB tadi itu, dinaikin produksi nikel kita, berarti supply-nya jadinya berlimpah. Kalau supply berlimpah, hukum ekonomi Supply demand supply ya? demand, supply-nya naik berarti kan harganya turun. Iya. Ketika harga nikel turun, berarti emiten-emiten nikel yang kena hit. Di situnya sih sebetulnya yang menjadi PR lah gitu ya. Tapi Mas bukannya kuota produksi nikelnya mau dipangkas sama pemerintah? Seingatku yang second half ini ada kemungkinan untuk dinaikin deh. Oh ya. Cuman harus dikocok ulang, tapi seingat saya sih seperti itu sih. Jadi itu yang kemarin tuh kita juga sempat dapat hari ini dari Kadin menyampaikan bahwa mereka tuh sudah mengingatkan bahwa kepastian RKAB sebagai prioritas dari SRM itu sudah memproyeksikan loss-nya itu 3,5 sampai dengan 5 juta ton ekspor nikel yang akan hilang dari 0,3 sampai 0,5%. Nah ini ternyata terjadi, jadi katanya ada potensi kehilangan ekspor nikel itu menyusul langkah pemerintah mangkas kuota produksi nikel. Jadi tetap dipangkas, mungkin buat naikin harga tadi.
Ini jam 11 soalnya jam 11 Oh siang gitu. nih. Oke, nanti kita kalkulasi kembali ya. The miner is set to get an additional Ini ore yang dari quota Bloomberg of- ya? Iya. Ya, Yang oke. terbaru ya. The miner is set to get an additional ore quota of tens of millions Oke. for the second half. Oke. Gitu. Jadi Tapi udah terlihat di market saham-saham nikel juga nikelnya pada yang koreksi. kena hit. Oh, it's time to buy. Keren. Kalau lagi diskon kita beli barangnya. Iya, kapan lagi? Iyo, Gitu. siapa yang nggak suka barang diskon kan? Iya. Heeh. Udah Mas Revo, makasih ya daripada kita habis ini bicara yang lain Yang lain kan, ya. yang off the record. Kita lanjutin yang tadi. Bahaya. Iya. Itu dia.